Kedatangan Yesus itu untuk membimbing kita berperang secara roh begitu. Karena Yesus itu anak roh. Dia tahu segala sesuatu tentang roh. Dia tahu bagaimana cara untuk mempersenjatai kita dengan roh untuk berperang secara roh begitu. Jika iblis tidak pernah berjasa, iblis justru siapa yang senang akan penyaliban itu karena iblis loh itu. Karena saya sudah jelaskan penyaliban itu karena iblis untuk kita berterima kasih. Bang Boy, bentar. Saya sudah bilang kan penyaliban itu kan karya iblis. Jadi untuk apa kita bersuka cita karena karya iblis begitu? Kenapa kita harus berterima kasih kepada iblis lagi? Kan dari awal sudah jelas kenapa Anda buat narasi baru seperti itu. Ya maksudnya kan tadi abang yang ngomong gitu, makanya saya bernarasi. Saya tidak pernah bilang berterima kasih kepada iblis. Anda yang bilang berarti harus berterima kasih. Itu yang ada di situ. Kan saya sudah jelaskan bahwa itu adalah tanda bukti bahwa penolakan kepada Yesus sebagai anak Yahweh. Untuk apa saya berterima kasih? Sedangkan itu adalah tanda bukti penolakan. Penyaliban itu adalah bukti penolakan bahwa Yesus anak Yahweh. Kalian yang harus bersyukur karena kalian juga sama kan menolak Yesus sebagai anak Yahweh kan? Iya. Itu makanya iblis dan kalian yang harus senang begitu. Karena kalian sama-sama menolak Yesus sebagai anak Yahweh. Kita menolak Yesus sebagai anak Tuhan, iblis tapi juga kita begitu. menerima kalau Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan. Iblis tidak ingin Yesus lebih daripada Nabi, paham tidak? Makanya orang Yahudi dihasut oleh iblis agar menerima Yesus sebagai Nabi dan menolak Yesus sebagai anak Yahweh. Makanya mereka menertawakan Yesus saat Yesus mengatakan akulah anak Yahweh, paham tidak? Oke, saya mau tanya kata-kata semua mengatakan Yesus itu Nabi. Mereka tidak menolak Yesus sebagai Nabi. Sama seperti Isa. Maaf bang, saya mau tanya di kata-kata abang, iblis menolak untuk membuat Yesus sebagai Nabi. Bukan. Abang tahu kata iblis juga menerima Yesus sebagai Nabi, namun dia tidak menerima Yesus sebagai Mesias, anak Yahweh. Iblis menerima Yesus sebagai Nabi, tapi iblis tidak menerima Yesus sebagai anak Allah. Iya. Berarti iblis menerima dan meyakini kalau misalkan Yesus itu utusan Allah. Ya, iblis tahu, makanya dia datang untuk mencoba Yesus kan sebagai anak Yahweh. Di padang gurun itu kan dia berusaha agar kenabian Yesus itu ditaklukkan kepada dia begitu. Berarti nabi dan anak itu beda atau sama bang? Ya. Berarti nabi dan anak itu sama nggak bang? Anak itu, nabi itu secara kemanusiaan. Anak itu secara roh. Makanya lebih berkuasa. Iblis takut yang lebih kuasa itu datang. Oh gitu ya, maksudnya di konteksnya abang lah, di konteksnya abang disesatkan oleh iblis kan, seperti Raja Daud juga kan dapat dia dengan itu Betseba itu kan dihasut oleh iblis berbuat dosa. Itu jauh, udah jauh bang, udah jauh, nanti tambah jauh. Nabi itu kan lemah, maka iblis tidak merasa terganggu bila Nabi datang. Tapi siapa bilang Nabi lemah bang? Nabi itu dapat dihasut oleh iblis dengan siapa itu bang? Coba bang, maksudnya siapa? Nabi siapa yang pernah dihasut dan dapat dihasut iblis? Ada banyak, seperti Nabi Daud kan? Nabi Daud. Ya, Nabi Daud kenapa bang? Ya, dia dihasut oleh iblis untuk berbuat dosa, sehingga dia seperti apa dosanya bang? Dia dengan ini Betseba itu kan, mengingini istri orang itu kan, itu bukan kehendak Bapa, itu ada kehendak iblis. Kenapa itu bang? Coba ngomong ke saya, maksudnya di versi abang lah. Versi kita berbeda soalnya bang. Ya, Daud itu kan jatuh dalam dosa, makanya kerajaan Israel itu juga runtuh karena dosa. Oh, sudah. Kerajaan Israel dibawa ke kekuasaan Daud itu runtuh karena dosa yang dilakukan oleh Daud. Karena begini, kita masuk lagi ke topik lain. Maksudnya begini, saya jelaskan lagi kenapa iblis lebih takut kepada anak daripada kepada manusia. Karena begini kemanusiaan. Karena begini, anak itu berperang secara roh, sedangkan manusia itu berperang secara kedagingan. Seperti Raja Daud itu kan dia berperang secara daging kan, tapi dia tidak dapat
berperang secara roh. Yesus itu kan anak Yahweh, makanya dia berperang sebagai raja secara roh, berperang secara roh. Makanya iblis lebih takut kepada Yesus. Ini atau mungkin karena otak saya nggak sampai, atau mungkin narasinya berputar-putar, saya nggak connect bang. Maksudnya diringkas lagi bang, diringkas intinya lagi. intinya kedatangan Yesus itu untuk membimbing kita berperang secara roh begitu. Karena Yesus itu anak roh, dia tahu segala sesuatu tentang roh, dia tahu bagaimana cara untuk mempersenjatai kita dengan roh untuk berperang secara roh begitu. Beda dengan Nabi itu tidak bisa mempersenjatai kita dengan roh. Oh, Itu sebabnya begitu ya ada bang. baptisan roh, karunia roh dalam kekristenan itu semuanya itu berdasarkan nama Yesus. Lah, maksudnya kan di Nabi di tempatnya abang dan di tempat saya berbeda ini bang. Ya kan? Ya. Terus abang bernarasi kalau misalkan Nabi itu tidak bisa membentengi kita dengan serangan roh lah, ya kan? Ya, ya. Terus gunanya apa kalau misalkan kita berdoa berbuat baik, kan itu menjauhkan kita dari serangan-serangan iblis kan bang? Roh Ya. kan? Begini, dalam iman kekristenan itu kan sekarang ada dua anak Yahweh yang menjadi kuasa secara roh. Dan disebut dengan malaikat iblis. Iblis itu kan dulunya malaikat anak Yahweh juga. Awalnya dia sudah datang ke dunia untuk menyesatkan umat, sehingga anak Yahweh yang berikut datang sebagai anak kedua yang berkuasa sebagai raja. Mungkin raja duniawi itu kan iblis, kemudian Yesus datang sebagai raja surgawi. Siapa yang percaya kepada raja surga itu percaya kepada roh yang benar begitu. Yang percaya kepada duniawi itu percaya kepada iblis atau raja roh. Ya sudah bang, ini saya mau tanya simpel aja bang. Tuhan abang ini roh atau Yesus bang? Yesus itu roh sebagai anak. Saya ngomong Yesus itu anak. Ya. Makanya ada terus Bapa mengutus anaknya itu secara roh. Yesus katakan roh Tuhan ada padaku. Tapi Ya. kalian meyakini kalau misalkan Tritunggal loh bang, Bapa, Ya, Anak, Tritunggal dan itu Roh juga sebenarnya Kudus. Buddha, tapi banyak orang yang kurang paham. Lah ini Bapa, Anak, dan Tritunggal Roh itu Kudus. sebenarnya adalah rumusan, bukan pemahaman ini. Rumusan yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Berarti waktu Yesus ditarik rohnya itu, hilang dari cawannya itu dalam badan Yesus, dia bukan Tuhan lagi, udah jadi manusia. Ya, seutuhnya manusia, makanya begini. Makanya Berarti yang disalibkan itu manusia. Makanya di ayat itu juga ada jelaskan kan, datanglah malaikat memberi kekuatan kepadanya, ya kan? Karena dia setelah seutuhnya, makanya ada ayat juga menyebutkan dalam waktu yang singkat dia lebih rendah dari malaikat. Karena apa? Dia tidak punya cawan sehingga malaikat datang berkekuatan. Dia lebih rendah dari malaikat. Ada waktu yang singkat dia lebih rendah dari malaikat. Jadi saat disalib itu dia tidak memiliki kemuliaan sebagai anak, namun sebagai manusia seutuhnya yang disalibkan. Makanya dia katakan Eloi Eloi lama sabatani. Bapa telah meninggalkan dia. Roh itu telah meninggalkan dia. Makanya ada yang menyebut dia memanggil Elia kan. Simbol Elia itu kan roh. Artinya roh Elia itu telah terlepas, simbol Elia itu telah terlepas dari dia. Kalau bicara Alkitab itu jangan dihafal, itu memang kita orang Kristen itu tidak pernah menghafal. Tapi Ini saya mau kasih tahu bang, saya mau kasih tahu narasi abang dari tadi tumbang tindih loh bang. bagaimana? Narasi abang dari tadi tumbang tindih. Tadi abang mau mencoba pakai logika, terus tiba-tiba abang larinya bernarasi lagi pakai keyakinan. Jadi logika dan Gimana? masuk ke keyakinan lagi bang. Juga supaya saya jelas. Gini aja lah, bang saya bentar bang Abui, gini aja lah. Kan kita konsep ketuhanannya jelas beda, jadi pasti tidak nyambung, susah Ya. loh untuk Oke, bikin saya supaya menyamakan karena dari konsepnya sudah beda. Sampai sekarang saya rasa banyak umat Islam yang tidak mengerti tentang Trinita. Jadi ini kesempatan baik untuk saya Iya, jelaskan. jadi maksud saya begini aja. Kita bicara tentang fakta begini. Fakta Yesus ini kan adalah suatu fakta sejarah. Penyalipan ini kan memang adalah fakta sejarah yang benar-benar terjadi pada zamannya.
dunia, yaitu di abad pertama. Nah, kenapa kan 600 tahun kemudian kitab kalian mengatakan dia tidak disalibkan? Itu saja dulu kita selesaikan. Kalau kita berbicara masalah ketuhanan, ya akan sulit karena kalian tidak akan percaya dengan konsep ketuhanan kami. Demikian juga kami sebaliknya. Mari kita berbicara tentang yang sejarah. Bagaimana mungkin kedua sejarah ini bisa berbeda? Pastinya ada satu sejarah yang palsu atau sejarah yang salah, ada yang benar. Tidak mungkin keduanya benar. Begini, nah itu mari kita buktikan sejarah. Kalau saya jelaskan begini, tadi harus jelaskan bahwa roh kemuliaan atau cawan itu kan telah dilepas dan yang disalibkan itu kemanusiaan. Jadi mungkin kemungkinan, begini kemungkinan. Bang, jangan pakai kemungkinan, Bang. Ini kok kemungkinan ini antara betul dan tidak. Abang harus tahu kata-kata yang abang ucap itu bagaimana maknanya, Bang. Karena ini tumbang tindih loh. Yang di Islam tentang yang diserupakan itu mau saya jelaskan. Jadi begini, kemungkinan Islam melanjutkan ini prasangka atau duga-dugaan bahwa yang disalibkan itu Yesus atau bukan. Karena Yesus yang disalibkan itu tidak menunjukkan tanda kemuliaannya atau kekuasaan. Kalau di Kristen kan jelas yang disalibkan itu kemanusiaannya. Jadi orang yang berdiri di salib itu mengatakan, kenapa dia ini tidak berkuasa padahal orang sembuh saja dia sembuhkan begitu. Itu dokter bisa loh. Kenapa dia di atas kayu salib itu tidak menunjukkan kuasanya? Karena dia telah dokter bisa menyembuhkan. Bang, kalau mau ngomong mukjizat, ada satu nabi yang mukjizatnya lebih dari Yesus, Bang, dari Nabi Isa. Ya, raja dari semua malaikat itu siapa? Raja dari semua anak Yahudi itu siapa? Coba. Ini jauh nanti lagi, Bang. Jauh lagi nanti bahas. Yesus itu raja. Kalau misalkan tadi abang ngomong tentang mukjizat, ada mukjizat yang lebih dari Yesus, menghidupkan orang mati, ini menyembuhkan penyakit dan banyak mukjizat yang lain. Kalau misalkan bilang mukjizat, banyaklah nabi yang punya mukjizat lebih, Bang. Ya, ada kan nabi jauh. Adakah orang yang bermujizat dalam nama seseorang seperti Yesus? Yesus sendiri katakan begini, kamu akan bermujizat di dalam namaku. Mintalah kepada aku, maka aku akan memberikan. Gitu. Nama Yesus bukan nama Bapa. Yesus katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nama Yesus bukan nama Bapa. Bagaimana sih, Bang? Itu nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Akan tiba saatnya kamu akan meminta dalam namaku. Yesus juga katakan, aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Itulah bukti bahwa dia adalah raja. Itu bukannya ayat menyertai umatnya sampai akhir zaman. Itu bukan ayat. Para nabi juga bernubuat tentang kedatangan seorang raja yang kekal. Jadi semua digenapi. Yesus katakan itu semua ada berkaitan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Baca dulu. Enggak, tadi abangnya ngomong. Mari baca dulu ini. Elia bisa menyembuhkan mati juga ini, cuman ini lari ke sini, lari ke sono. Ini Elia bisa menyembuhkan orang mati juga ini, Abu. Iya, Bang, itulah makanya saya bilang kan, tadi saya bilang, oh itu simbol Elia, paham tidak? Ini lebih dulu mana yang hidup, Elia atau udah nggak bener? Argumennya lari, dari tadi lari. Baca dulu. Tadi maksud abang Abui tadi begini. Yang dibaca sama dia itu salah itu. Bahwa orang melakukan mukjizat memakai di dalam nama Yesus. Tidak pernah orang memakai mukjizat misalnya dalam nama Musa atau di dalam nama Elia, apalagi nama Muhammad gitu, nggak pernah. Tetapi semua orang yang melakukan mukjizat itu hanya di dalam mana Elia, di mana Elia ini pakai nama Yesus, di mana ini? Elia memang pernah melakukan mukjizat, Musa juga pernah, oke? Terus tapi orang tidak pernah memakai mukjizat demi nama Yesus, memakai nama Yesus. Contohnya begini. Kenapa? Begini. Mukjizat Nabi yang mana yang memakai nama Yesus, coba? Kenapa Yesus itu disebut Nabi Luga gitu, Nabi Luga. Nabi Luga doang. Ya, murid-murid Yesus pada abad pertama kan semua Yesus memakai nama Yesus. Murid Yesus yang mana, Kak? Coba kasih tahu ke saya. Ya, Petrus, Paulus. Begini sabar. Kan Buke sabar. Yesus ini katakan bahwa tanda orang percaya adalah
bermujizat dalam namaku, itu tanda orang percaya. Pasti mengusir roh jahat, tanda orang percaya kepada nama Yesus. Yesus ini katakan begitu loh. Dan sekarang kan benar. Saya mau ngomong satu hal yang Bang harus cari tahu dulu. Ada beberapa kali Abang bawa kayak kata-kata dari kalimat ayat-ayat. Terus Abang harus cari tahu dulu ayat itu munculnya dari mana, Bang. Bang J, mau Karena Bang J. ada ayat yang Abang Siap, tadi Bang. ngomong. Aku mau sama kasar dulu Bang J. Lanjut Bang J. Lanjut. Silakan lanjut Bang. Lanjut Bang saya. Karena tadi Abang ngomong tentang ada beberapa kata kalimat ayat yang Abang ngomong yang seperti tadi Abang bilang melakukan mukjizat dari namaku. Itu ayat mana, Bang? Terus Abang coba cari tahu ayat itu munculnya kapan, Bang? Dan diterjemahkan dari siapa? Karena saya bisa kasih satu ayat dan kata ayat itu mirip seperti itu, tapi munculnya itu beberapa masih sesudah Yesus meninggal, dan itu ini apa namanya, bapak-bapak gereja kah atau apa namanya itu? Abang nggak percaya? Saya kasih, ntar ya, saya ambil bukunya dulu Bang. Saya tahu, ya lanjut. Atau enggak, narasi dulu Bang, saya ambil bukunya dulu, soalnya lagi duduk di atap. Oke, Mungkin Bang Aboy, mungkin begini Bang Aboy, izin Bang Aboy ya. Mungkin Bang Aboy bisa tunjukkan tadi di mana datanya yang mengatakan bahwa kamu akan melakukan mukjizat dengan namaku kayak gitu. Di mana itu Pak Aboy? Oke, sabar, saya cari. Ya, sabar. Saya Ya. pindah aplikasi. Ya.